Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sahabatku semua, Agus Vito Channel kembali mengudara lagi dengan mempersembahkan video perjalanan dan engineering. Kali ini mengangkat tema di samping keliling di sebagian kota Buntang, yaitu di sekitar perumahan Hub PT Badak LNG Buntang, dan dilanjutkan menuju ke kota Samarinda. Sesampainya di kota Samarinda, tim Borneo melakukan mock-up atau uji tes untuk pekerjaan sandblasting dan pengecatan yang dilakukan di salah satu workshop di kota Samarinda. Saya berharap video ini tetap berguna untuk bahan informasi masalah kelanjutan pekerjaan pembangunan tangki atmosferik standar A650 yang berlokasi di salah satu perusahaan BUMN di kota Buntang, Kalimantan Timur. Tetap jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan tentu saja setelah ditonton sampai selesai, karena agar tidak penasaran apa isi video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur. Kawan, sekarang saya berada di lokasi perumahan Hub PT Badak LNG Buntang. Suasana cukup rapi, sangat asri dan sejuk. Apabila kawan-kawan berkunjung atau berada di jalan ini, sangat bisa menikmati lokasi perumahan Hub PT Badak LNG Buntang. Too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open and just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. Kawanku semua, ini saya perlihatkan salah satu lokasi rekreasi di perumahan Hub PT Badak LNG di Buntang, yaitu ada berupa air dan sampingnya ada masjid. Cukup indah atau cukup tepat apabila kawan-kawan berekreasi di sini dengan kawan maupun dengan keluarga. Demikian kawan-kawan diinformasikan.
Kawan sahabatku semua, setelah saya mengelilingi perumahan Hope PT Padaan Cipuntang, maka dilanjutkan perjalanan menuju kota Samarinda, yaitu melanjutkan pekerjaan work up di kota Samarinda atau di workshop kota Samarinda. Demikian kawan-kawan diinformasikan. Kawan-kawan, sedikit saya jelaskan masalah sandblasting. Sandblasting adalah proses penyemprotan abrasif material, biasanya berupa pasir silika atau steel grit dengan tekanan tinggi pada suatu permukaan dengan tujuan untuk menghilangkan material kontaminasi seperti karat, cat, garam, oli, dan lain-lain. Selain itu juga bertujuan untuk membuat profil atau kekasaran pada permukaan metal agar dapat tercapai tingkat perekatan yang baik antara permukaan metal dengan bahan pelindung, misalnya cat. Tingkat kekasarannya dapat disesuaikan dengan ukuran pasirnya serta tekanannya. Perlu diketahui, berhasil atau gagalnya suatu pengecatan sangat tergantung pada tingkat kebersihan dan tingkat perekatan antara cat dengan permukaan serta tingkat kepadatan dan perataan dari cat itu sendiri. Kemudian kawan-kawan, sedikit saya berikan gambaran bagaimana cara mengukur tingkat kekasaran permukaan atau surface profile adalah dengan menggunakan antara lain depth micrometer. Cara kerjanya pada permukaan yang sudah diblasting akan terbentuk surface profile yang terdiri dari puncak dan lembah. Prinsipnya kita mengukur kedalaman lembah tersebut dari puncak. Ketika kita meletakkan alat tersebut di atas permukaan yang sudah diblasting, secara teori, alas depth micrometer akan terletak pada puncak. Depth micrometer ini mempunyai pin berbentuk kerucut. Pin tersebut akan mengukur kedalaman profil sampai menyentuh lembah. Hasil pengukurannya bisa langsung kita lihat. Yang lainnya adalah dengan cara replikatif atau disebut juga testing press o film tip. Cara kerjanya adalah memindahkan bentuk dan kedalaman profil permukaan yang diblasting pada suatu lapisan film. Replikatif ini memiliki emulsion film of microscopic bubbles yang menempel pada lapisan mylar setebal 2 mili. Replikatif tersebut atau bagian emulsinya ditempelkan pada permukaan yang sudah diblasting. Dan kemudian kita menggosok lapisan mylarnya dengan benda tumpul, misal ujung pensil, sehingga akan terbentuk profil pada lapisan emulsinya atau lapisan emolister kompresi akibat gosokan sesuai dengan kekasaran permukaan. Bagian puncak di permukaan yang diblasting akan menjadi lembah pada lapisan emulsi, dan sebaliknya bagian lembah akan menjadi puncak, sedangkan lapisan mylarnya tetap tebalnya tidak terkompresi. Kemudian kita ukur ketebalan lapisan film tersebut dengan menggunakan spring loaded micrometer. Yang terukur adalah ketebalan lapisan emulsi yang terkompresi atau menggambarkan kedalaman profil, dan ketebalan lapisan mylar. Jadi kedalamannya profil tersebut adalah hasil pengukuran yang terlihat pada micrometer dikurangi 2 mili atau tebal lapisan mylar. Cara mengukur lainnya adalah dilakukan secara kasat mata, yaitu dengan membandingkan warna dan hasil pembersihan permukaan yang dilakukan dengan standar visual tingkat pembersihan yang disebut pictorial surface comparator. Perbandingan dilakukan secara kasat mata, bukan dengan panjang gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk melihat tingkat kekasaran dipergunakan optik, itu pun hanya kaca pembesar saja untuk melihat tingkat kekasaran dari permukaan yang diblasting dibandingkan dengan standar yang diinginkan. Alat ini disebut surface profile comparator.
Kawan-kawan, sekarang saya sampaikan untuk masalah standarisasi pekerjaan sandblasting. Menurut Society for Protective Coating atau disingkat SSPC, menerbitkan dan mempertahankan banyak standar yang relevan dengan industri pelapisan. Spesifikasi ASTM yang relevan dengan industri sering mengacu pada standar persiapan permukaan. Ini antara lain adalah SSPC SP1 Solvent Cleaning, SSPC SP2 Hand Tool Cleaning, SSPC SP3 Power Tool Cleaning, SSPC SP5 White Metal Blast Clean, SSPC SP7 Brush of Blast Clean, SSPC SP11 Power Tool Cleaning to Bare Metal, SSPC SP12 Surface Preparation and Cleaning of Metal by Water Jetting prior to recoating, SSPC SP16 Brush of Blast Cleaning of Coated and Uncoated Galvanized Steel, Stainless Steel, and Non-Ferrous Metal. Kawan-kawan, untuk pekerjaan sandblasting ini saya menggunakan standar SSPC SP10 SA2 garis datar setengah pembersih permukaan baja hampir putih atau dalam bahasa Inggrisnya Near White Blast Cleaning, yaitu pembersihan permukaan baja dengan menggunakan semprotan butiran abrasif atau steel grit atau pasir kuarsa sampai pada kondisi minimal 95% permukaan bebas sisa kotoran, dan mengharuskan permukaan bebas dari semua minyak yang terlihat, debu, kotoran, kerak pabrik, karat, pelapis, oksida, produk korosi, dan benda asing lainnya bila dilihat tanpa pembesaran. Adapun metode untuk pekerjaan sandblasting ada beberapa cara, yaitu antara lain dew point. Dew point yaitu temperatur di mana uap air akan menjadi embun, dalam istilah lain disebut dengan titik embun. Untuk mencari dew point bisa dengan perhitungan dew point atau dengan menggunakan alat yang bernama Whirling dan tabelnya. Adapun fungsi dew point di sini sebagai batasan di mana temperatur terendah yang harus dimiliki oleh logam atau baja ketika mau diproses aplikasi epoksi. Yang lainnya adalah relative humidity atau RH, yaitu tingkat ketinggian kadar uap air yang ada pada ruangan di mana akan dilakukan proses blasting. Biasanya dalam bentuk satuan atau persen, dan batasan maksimumnya yaitu 85%. Jika RH kurang dari atau sama dengan 85%, maka proses blasting dapat dilakukan. Tetapi jika RH lebih besar dari 85%, maka proses blasting tidak boleh dilakukan karena tingkat kandungan uap air di udara terlalu besar yang akan mengakibatkan uap air menempel pada permukaan logam atau baja. Dan ini merupakan penyebab dari proses karat sebelum logam atau baja tersebut diaplikasi. Untuk mengetahui besarnya RH dapat dicari dengan tabel Whirling ataupun alat deteksi RH auto. Alat lainnya yaitu bernama temperatur, yaitu bisa kita ketahui dengan menggunakan alat yang bernama thermocouple. Ketentuan temperatur baja atau logam yang boleh untuk diaplikasi yaitu minimal 3 derajat Celcius di atas dew point. Jika temperatur kurang dari 3 derajat Celcius di atas dew point atau di bawah dew point, maka aplikasi tidak boleh dilakukan karena uap air akan menempel pada permukaan baja atau logam yang menyebabkan hasil aplikasi tidak bisa tahan lama, karena akibat uap air yang menempel tadi akan mengakibatkan baja atau logam mengalami karat. Kawan-kawan, alat lainnya bernama dust level, yaitu tingkat kandungan kotoran atau debu yang ada pada logam atau baja setelah proses blasting selesai. Hal itu dapat kita ketahui dengan menggunakan masking tipe atau terbuat dari plastik transparan, kemudian kita bandingkan dengan tabel dust level.
Kriteria penerimaan das level yaitu sampai dengan level 3. Jika terjadi level 4 maka harus dilakukan proses blasting ulang. Kawan-kawan, sekarang sedikit saya coba jelaskan yaitu pemilihan jenis cat dan kombinasi pada sistem pelapisan dan cara pemakaian. Protective coating atau lazim disebut cat menjadi salah satu pilihan yang paling banyak dipergunakan saat ini. Keunggulan coating atau cat telah terbukti efektif dan efisien, menjadikannya menjadi sebuah pilihan yang praktis dan ekonomis untuk penanggulangan korosi. Definisi liquid protective coating atau cat dapat diartikan sebagai suatu produk cair atau kental yang apabila diulaskan atau disemprotkan pada suatu permukaan yang telah lebih dahulu dipersiapkan akan membentuk suatu lapisan tipis kering, berkohesi dan memiliki daya lekat yang baik terhadap permukaan serta mampu memproteksi permukaan tersebut dari akses luar atau lingkungannya. Primer coat, cat lapis dasar pada multi coat system, mutlak harus memiliki daya lekat yang baik pada permukaan dan harus mengandung proteksi serta mampu dan dapat menerima cat di atasnya. Cat dasar primer bisa mengandung inhibisi, bersifat barrier atau memiliki efek galvanis. Intermediate coat, cat lapis kedua atau penebal agar lapisan menjadi kedap air dan untuk menciptakan tebal lapisan tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Harus dapat melekat dengan baik pada lapisan dasar atau primer dan dapat menerima lapisan finish coat. Finish coat, cat lapis akhir sebagai pelindung paling luar tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekspos langsung pada lapisan paling luar, menonjolkan warna sebagai estetika atau signal. Finish coat atau top coat harus dapat melekat dengan baik terhadap lapisan intermediate dan beberapa lapis finish coat di atasnya yang kompatibel, setara atau sejenis. Inspektor, untuk mengaplikasikan spesifikasi secara konsekuen tentu saja merupakan tugas dari quality assurance dan quality control, di mana petugas lapangan yang berwenang adalah inspektor. Peran inspektur pengecatan sangat penting sebab mekanisme kerja dari tahap awal banyak melibatkan sistematika pengujian dengan variabel yang berbeda namun berkesinambungan, dan dalam teknis pelaksanaan pengawasan coating penting melibatkan tidak kurang dari 20 standar internasional beserta good practice. Inspektur whole point menjadi sangat penting karena harus dilakukan
verifikasi terlebih dahulu, barulah pekerjaan selanjutnya dapat dilanjutkan. Kualifikasi atau kompetensi seorang coating painting inspektor diatur di dalam standar ASTM D3276 atau N/S476. Painting Inspector Qualification berkenaan dengan banyaknya variabel yang ada pada pekerjaan coating atau painting, maka kualifikasi keahlian inspektur menjadi mutlak. Sebelum proses eksekusi dan pengawasan dilaksanakan, ada dua hal pokok yang harus dilaksanakan, yaitu pre-job conference dan pre-qualification test atau PQT. Pre-job conference yang sering terlupakan bahkan mungkin tidak dilakukan adalah melaksanakan pertemuan atau yang disebut dengan pre-job conference. Hal ini sangat penting di mana sebelum eksekusi dilaksanakan, semua pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut saling berkomunikasi dan sekaligus memverifikasi semua teknis pelaksanaan yang sudah disepakati bersama, baik spesifikasi, SOP, ITP, data teknis produk MSDS, format lainnya, agenda pertemuan, safety, CSA, permit, dan kelengkapan dokumen teknis dan non-teknis lainnya. Pre-qualification test. Pre-qualification test atau umumnya disebut PQT adalah merupakan satu kegiatan untuk kualifikasi teknis yang terabaikan. PQT adalah satu kegiatan di mana seluruh komponen yang tertuang di dalam spesifikasi, prosedur, ITP, dan lain-lain diverifikasi, diuji, dan diperiksa, termasuk kualifikasi personel pelaksana sesuai dengan jabatannya seperti painter, blaster, dan inspektor dari pelaksana. PQT ini dapat juga kita artikan sebagai demonstrasi percobaan unjuk kualitas, yakni pemenuhan spesifikasi secara konsekuen sebelum melaksanakan pekerjaan yang aktual. Adapun inspection hold point yang berlaku pada pekerjaan coating atau painting adalah pra-inspeksi persiapan awal, post surface preparation, inspeksi selama aplikasi, inspeksi setelah aplikasi, pengujian lingkungan atau environmental test. Akhirnya perjalanan dari Kota Bontang menuju Samarinda dan pekerjaan walk up atau engineering di salah satu workshop di Kota Samarinda telah selesai saya videokan. Mudah-mudahan setelah kawan-kawan menonton video ini sangat berguna untuk pengetahuan kawan-kawan. Apabila ada kata-kata atau narasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur.